Saat rasa cinta tumbuh di tempat yang salah, hidup berubah jadi medan berbahaya. Inilah kisah janda muda dan bosnya yang sudah beristri, hubungan rahasia yang tak semua orang sanggup jalani. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah janda muda yang jatuh hati pada bosnya yang sudah beristri. Beginilah ceritanya. Di sebuah kantor pembiayaan yang sibuk di tengah kota, setiap hari terdengar suara keyboard beradu dengan dering telepon yang tak ada habisnya. Di sanalah seorang janda muda berusia 27 tahun bernama Rani bekerja sebagai admin baru. Penampilannya sederhana tapi selalu rapi, wajahnya ramah, dan semua karyawan mengenalnya cepat akrab karena sikapnya yang sopan. Namun di balik senyumnya, Rani menyimpan rasa sepi yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia hanya berusaha tegar, seolah semuanya baik-baik saja. Hari pertama ia masuk kerja, Rani langsung dipanggil ke ruang pimpinan. Ruangan itu luas, dingin karena pendingin udara, dan tercium aroma kopi yang kuat. Di balik meja kayu besar, duduk seorang pria berusia 40-an dengan jas abu-abu rapi. Pak Arman, bos besar kantor itu. Tatapannya tajam namun hangat. Suara bicaranya tenang tapi penuh wibawa. Selamat bergabung di sini, Rani. Kerja di sini nggak gampang, tapi saya percaya kamu bisa, ucapnya sambil tersenyum tipis. Ucapan sederhana itu justru membuat Rani gugup. Ada sesuatu pada cara pria itu menatapnya, bukan sekadar tatapan atasan kepada bawahan. Rani buru-buru mengangguk, mencoba tetap terlihat tenang. Ia tidak ingin salah tingkah. Dalam hati ia berbisik, ini hanya bos, jangan berpikir macam-macam. Tapi tanpa ia sadari, saat itu juga hatinya mulai bergetar. Yang membuat Rani semakin bingung, ia tahu satu hal yang tak bisa ia abaikan. Arman bukan pria lajang. Ia punya istri yang dikenal sebagian karyawan. Dan itu berarti, hubungan apapun di luar urusan kantor, jelas terlarang. Tapi, hidup seringkali tak berjalan sesuai aturan. Sejak pertemuan pertama itulah, jalan cerita hidup Rani perlahan berubah. Hari-hari pertama bekerja sebagai admin membuat Rani sibuk setengah mati. Setumpuk dokumen, laporan bulanan, sampai data nasabah, semuanya harus ia rapikan dengan teliti. Suasana kantor sering terasa riuh. Suara tawa karyawan bercampur dengan dering telepon yang tidak ada habisnya. Namun, di balik kesibukan itu, Rani justru sering dipanggil ke ruang pimpinan. Suatu siang, ia mengetuk pelan pintu berwarna coklat tua yang bertuliskan, Manajer Utama Arman Pratama. Dari dalam terdengar suara berat tapi tenang. Masuk. Rani mendorong pintu dengan hati-hati. Ruangan itu terasa berbeda dengan bagian kantor lainnya. Lebih tenang, wangi kopi dan parfum maskulin samar-samar tercium. Dindingnya dihiasi rak penuh buku tebal dan beberapa penghargaan perusahaan. Di balik meja besar, Arman menatap layar laptop, lalu mengangkat wajahnya begitu Rani masuk. Senyum tipis muncul di wajah pria itu. Rani, duduklah. Saya mau bahas laporan minggu ini. Suaranya datar, tapi entah kenapa membuat jantung Rani berdetak lebih cepat. Mereka membicarakan pekerjaan cukup lama. Namun, anehnya, obrolan tak berhenti di situ. Arman mulai menanyakan hal-hal kecil di luar pekerjaan. Kamu tinggal di mana sekarang? Sendirian atau sama keluarga? Pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi membuat Rani salah tingkah. Ia menjawab singkat. Saya tinggal sendiri, Pak. Arman mengangguk pelan, lalu menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada keheningan sesaat, cukup untuk membuat Rani merasa tidak nyaman sekaligus diperhatikan. Ia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk merapikan berkas di tangannya. Sejak hari itu, panggilan ke ruang pimpinan menjadi semakin sering. Kadang membahas laporan, kadang sekadar mengoreksi data kecil. Rani mulai bertanya-tanya dalam hati,
Apa benar semua ini murni soal pekerjaan? Atau ada sesuatu yang lain di balik perhatian bosnya? Dan tanpa ia sadari, hubungan mereka pelan-pelan mulai melangkah ke arah yang tak terduga. Hari-hari di kantor berjalan semakin cepat. Rani mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Tapi ada satu hal yang diam-diam membuatnya gelisah. Ia semakin sering dipanggil ke ruang bos. Awalnya, hanya untuk urusan laporan bulanan atau data nasabah yang harus segera dicek. Namun, entah bagaimana, pembicaraan mereka hampir selalu melebar ke hal-hal pribadi. "Rani, kamu kelihatan capek. Tadi sempat makan siang gak?" tanya Arman suatu siang sambil meliriknya dari balik kacamata. Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat wajah Rani memanas. Ia hanya tersenyum kaku. "Sudah, Pak." Lalu obrolan berlanjut. Dari makanan favorit, hobi, sampai cerita singkat tentang keluarga. Rani awalnya mencoba menjaga jarak, menjawab sekadarnya saja. Tapi Arman punya cara bicara yang tenang, meyakinkan, dan seolah tulus mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Bagi Rani, yang selama ini terbiasa menahan rasa sepi sendirian, perhatian seperti itu terasa hangat sekaligus berbahaya. Kadang, saat Rani menunduk menulis catatan, ia bisa merasakan tatapan Arman yang terlalu lama tertuju padanya. Saat itu jantungnya berdegup lebih cepat, campuran antara gugup, takut ketahuan, dan sesuatu yang tak ingin ia akui. Rani tahu, pria di depannya adalah atasan. Lebih dari itu, ia juga tahu Arman adalah seorang suami. Tapi setiap kali mereka berbicara, Rani merasa seperti lupa batas. Rasanya begitu mudah untuk tenggelam dalam perhatian yang diberikan Arman. Malam-malam Rani mulai berbeda. Ia sering mengingat percakapan singkat di ruang bos, bahkan senyuman tipis Arman yang terlintas begitu saja. Hatinya bertanya, apakah semua ini hanya sekadar ramah seorang atasan? Atau memang ada sesuatu yang lebih? Semakin hari, benih perasaan itu tumbuh, meski Rani berusaha menyangkalnya. Ia sadar, langkah kecil ini bisa menyeretnya ke dalam masalah besar. Sore itu langit tiba-tiba gelap, awan menumpuk, dan hujan deras turun tanpa ampun. Suara rintik menghantam kaca jendela kantor, membuat suasana jadi lebih sunyi dari biasanya. Satu persatu karyawan pulang, berlari kecil sambil menutupi kepala dengan map atau jaket seadanya. Hanya Rani yang masih bertahan di depan komputernya. Laporan bulanan harus selesai malam itu juga, dan ia tidak punya pilihan selain lembur. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kantor benar-benar sepi, hanya suara hujan dan bunyi kipas komputer yang menemani. Rani merapikan berkas terakhir, lalu meraih payung lipat dari tasnya. Namun begitu ia melangkah ke lobi, langkahnya terhenti. Di sana, berdiri Arman, bosnya, dengan jas yang sudah dilepas dan kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku. Di tangannya ada payung besar berwarna hitam. "Sendirian saja, Rani?" tanya Arman sambil tersenyum kecil. Rani mengangguk kikuk, tak menyangka bos sebesar dia masih ada di kantor. "Biar saya antar." "Gak mungkin saya biarin kamu kehujanan jam segini," ucap Arman tegas, seolah tak memberi ruang untuk menolak. Rani tercekat, hatinya berdebar kencang. Ia ingin bilang tidak, tapi bibirnya keluh. Akhirnya ia hanya menurut, berjalan di samping Arman keluar gedung. Hujan masih deras, jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota. Payung besar itu menaungi mereka berdua, membuat jarak di antara tubuh mereka begitu dekat. Rani bisa mencium samar aroma parfum maskulin yang khas. Di perjalanan, mereka hampir tidak bicara. Hanya ada suara hujan yang jatuh mengenai payung. Namun, justru keheningan itu membuat suasana semakin tegang. Rani berusaha menahan diri agar tidak salah tingkah, tapi jantungnya seakan ingin meloncat keluar. Saat tiba di depan kontrakannya, Rani menoleh pelan. "Terima kasih sudah nganter, Pak." Arman hanya menatapnya sejenak, lalu tersenyum hangat. "Istirahatlah, kamu sudah kerja keras hari ini." Ucapan itu sederhana, tapi meninggalkan rasa aneh di hati Rani. Malam itu, ia sulit tidur, terus teringat momen singkat di bawah payung bersama bosnya. Momen yang seharusnya biasa saja,
Tapi terasa begitu berbeda. Sejak malam hujan itu, hubungan Rani dan Arman terasa berubah. Awalnya hanya sekadar obrolan pekerjaan di ruang pimpinan, tapi kini perhatian Arman melebar keluar jam kantor. Rani mulai menerima pesan singkat di ponselnya. Kadang hanya satu baris, "Sudah makan?" Atau, "Jangan begadang ya, besok kerja lagi." Pesan sederhana yang seharusnya biasa saja, tapi di hati Rani terasa berbeda. Setiap kali layar ponselnya menyala dengan nama Arman, jantung Rani berdebar lebih kencang. Ia tahu ini salah. Ia sadar betul pria itu punya istri di rumah. Tapi rasa hangat yang ia dapatkan dari perhatian Arman, sulit ia tolak. Baginya, sudah lama tidak ada yang peduli seperti itu. Malam-malam Rani kini jarang sepi. Kadang ia dan Arman bertukar pesan singkat sebelum tidur. Arman bercerita tentang lelahnya mengurus pekerjaan, sementara Rani membalas dengan cerita receh tentang kesehariannya di kantor. Obrolan ringan itu justru semakin membuat keduanya dekat. Namun di balik rasa hangat itu, muncul juga kegelisahan. Rani sering termenung, menatap ponselnya lama-lama sebelum membalas pesan. Ada perasaan bersalah yang menekan. Apakah aku sedang mengambil sesuatu yang bukan milikku? Pikirnya. Di kantor, tatapan mereka jadi lebih sulit disembunyikan. Kadang saat rapat, mata Arman dan Rani saling bertemu hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat wajah Rani memerah. Rekan kerja mungkin menganggap itu kebetulan, tapi bagi Rani, setiap detik terasa penuh risiko. Semakin hari, rasa nyaman berubah jadi kebutuhan. Rani mulai menunggu pesan dari Arman. Tanpa ia sadari, ia sudah masuk ke dalam lingkaran perasaan yang sulit dihentikan. Dan di suatu titik, ia sadar, kalau semua ini terus berlanjut, akan ada harga besar yang harus dibayar. Hari-hari Rani di kantor makin terasa rumit. Semakin dekat ia dengan Arman, semakin sering pula perasaan bersalah menyelinap. Saat duduk berdua membahas laporan di ruang pimpinan, matanya tak sengaja tertuju pada cincin di jari manis Arman. Cincin yang jelas-jelas mengingatkannya bahwa pria itu sudah beristri. Seketika dadanya terasa sesak. Ia berusaha meyakinkan diri untuk tetap profesional. Setiap kali hendak melangkah ke ruang bos, Rani selalu berpesan dalam hati, "Ini cuma kerjaan, jangan lebih dari itu." Tapi semua runtuh ketika Arman mulai menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Hangat, dalam, dan seolah berkata lebih banyak daripada sekadar kata-kata. "Rani, kamu capek ya? Jangan terlalu dipaksakan," ucap Arman suatu sore, saat melihat wajah Rani pucat. Kalimat itu terdengar biasa, tapi caranya menyampaikan membuat Rani hampir kehilangan kendali atas perasaannya. Ia hanya mengangguk singkat, pura-pura menunduk sambil menata berkas agar Arman tak melihat pipinya yang memerah. Malamnya, Rani tidak bisa tidur. Pikirannya berputar, membayangkan tatapan Arman, membayangkan betapa salah semua ini. Ia merasa seperti berjalan di tepi jurang. Satu langkah salah bisa menjatuhkannya ke dalam masalah besar. Tapi anehnya, semakin ia mencoba menjauh, semakin hatinya menolak. Besoknya, situasi makin rumit. Saat rapat bersama tim, tanpa sadar Arman beberapa kali melirik ke arahnya. Rani buru-buru menunduk, takut orang lain menyadari. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berkembang di antara mereka, sesuatu yang tak seharusnya ada. Dan di dalam hati, Rani tahu, semakin lama ia bertahan, semakin tipis pula batas antara benar dan salah. Puncak kedekatan mereka terjadi saat perusahaan mengadakan perjalanan dinas keluar kota. Seluruh tim berangkat sore hari, dengan suasana mobil yang ramai oleh obrolan karyawan. Rani duduk di kursi tengah, sementara Arman di depan, sibuk dengan ponselnya. Meski jarak mereka tidak dekat, Rani bisa merasakan tatapan Arman sesekali mengarah ke kaca spion, menatapnya diam-diam. Sesampainya di hotel, semua karyawan mendapat kamar masing-masing. Kebetulan kamar Rani berada di lantai yang sama dengan kamar Arman. Malam itu, setelah rapat panjang dan makan malam bersama, sebagian besar karyawan memilih langsung beristirahat. Rani pun kembali ke kamarnya. Merasa lelah tapi juga lega akhirnya punya waktu sendiri. Namun, baru saja ia selesai membersihkan wajah dan hendak berbaring,
Terdengar ketukan pelan di pintu. Rani ragu sejenak, lalu membuka pintu. Di hadapannya berdiri Arman dengan wajah letih, masih mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut. Di tangannya ada sekotak obat flu dan sebotol air mineral. "Kamu tadi kelihatan gak enak badan. Saya bawain obat," ucap Arman singkat. Suaranya tenang, tapi cukup membuat dada Rani bergetar. Awalnya obrolan hanya soal kondisi tubuh Rani, tapi entah bagaimana, percakapan mereka melebar lagi. Dari pekerjaan, keluarga, sampai hal-hal ringan. Waktu berjalan tanpa terasa. Mereka berbicara cukup lama hingga malam semakin larut. Hening sejenak terjadi ketika mata mereka saling bertemu. Jarak di antara mereka hanya sejengkal. Rani bisa merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Ada dorongan kuat untuk mundur, tapi tubuhnya justru terpaku. Kesadaran lalu menyeruak. Dengan panik, Rani segera menutup pintu kamar, meninggalkan Arman yang terdiam di luar. Begitu pintu terkunci, Rani bersandar dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia takut melangkah lebih jauh, tapi juga takut kehilangan perhatian yang sudah terlanjur membuatnya nyaman. Malam itu, Rani benar-benar tidak bisa tidur. Malam setelah insiden di depan kamar hotel itu menjadi malam paling panjang bagi Rani. Ia duduk di ranjang dengan wajah pucat, matanya berkaca-kaca. Pikirannya penuh dengan rasa takut sekaligus bingung. Bagaimana kalau ada karyawan lain yang melihat Arman berdiri di depan pintunya? Bagaimana kalau kabar itu sampai ke telinga istri Arman? Semua kemungkinan buruk berputar di kepalanya. Rani menarik selimut, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan tatapan Arman tidak mau hilang dari pikirannya. Tatapan hangat yang sekaligus menakutkan. Ia merasa seperti ditarik masuk ke dalam lingkaran yang sulit ia hindari. Hatinya berkata ia harus menjaga jarak, tapi perasaan di dalam dirinya menolak untuk pergi. Pukul 2 dini hari, Rani masih terjaga. Ia menangis pelan, memeluk bantal seolah mencari pegangan. "Kenapa harus aku?" gumamnya lirih. Ia sadar, Arman bukan pria sembarangan. Ia bosnya, seorang pemimpin yang dihormati, dan yang paling penting, seorang suami. Keesokan paginya, saat semua karyawan berkumpul di lobi hotel untuk sarapan, suasana terasa aneh bagi Rani. Ia mencoba bersikap normal, berbicara dengan rekan kerja, tapi matanya selalu berusaha menghindari Arman. Sementara itu, Arman justru terlihat tenang, seolah kejadian tadi malam tidak pernah ada. Namun saat mereka duduk bersebelahan di meja rapat, Rani bisa merasakan sesuatu. Arman tidak berkata apa-apa, tapi tatapan singkatnya seperti mengirim pesan yang hanya mereka berdua pahami. Pesan yang membuat Rani semakin gelisah. Malam di hotel itu menjadi titik balik. Rani sadar, ia tidak lagi hanya seorang bawahan di mata Arman. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tidak seharusnya ada, tapi terlalu kuat untuk dipungkiri. Dan sejak saat itu, hidup Rani tak pernah lagi sama. Pagi setelah rapat di luar kota, rombongan kantor bersiap pulang. Semua tampak biasa saja, tapi bagi Rani, suasananya terasa berat. Ia masih diliputi rasa bersalah atas kejadian semalam. Meski tidak terjadi apa-apa, bayangan Arman berdiri di depan pintu kamarnya terus menghantui. Perjalanan pulang menggunakan mobil kantor terasa begitu lama. Rani duduk di kursi belakang, berusaha memejamkan mata, pura-pura tidur. Tapi ia bisa merasakan pandangan Arman lewat kaca spion, sesekali mengarah padanya. Hatinya makin berdebar, tubuhnya kaku. Setelah beberapa jam, mobil berhenti di sebuah rest area. Rekan-rekan kerja turun untuk makan dan beristirahat. Tapi Rani memilih tetap duduk di dalam. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Arman masuk kembali lebih cepat dari yang lain. Kini hanya mereka berdua di dalam mobil. Suasana hening. Hanya suara kipas AC yang terdengar. Rani menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tiba-tiba Arman berbicara pelan. Suaranya dalam tapi terdengar jelas. "Rani, saya tahu kamu takut, tapi saya juga nggak bisa bohongin perasaan saya." Kalimat itu membuat tubuh Rani menegang. Ia tidak berani menatapnya,
Jari-jarinya gemetar memegang ponsel. Bagian dalam hatinya berteriak, ingin menolak, ingin menjauh. Tapi di saat yang sama, ada rasa lega, karena perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan, ternyata bukan hanya miliknya seorang. Arman melanjutkan dengan suara lebih pelan. Saya nggak minta jawaban sekarang. Saya cuma mau kamu tahu, saya peduli sama kamu, lebih dari sekadar bawahan. Detik itu juga, hati Rani hancur berantakan. Antara bahagia, takut, dan bersalah bercampur menjadi satu. Ia ingin menjauh, tapi kata-kata Arman membuatnya semakin terikat. Ketika rekan-rekan kerja kembali ke mobil, Rani buru-buru menyeka sudut matanya, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Tak ada yang tahu bahwa di balik perjalanan pulang yang terlihat biasa, ada sebuah pengakuan rahasia yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Sejak perjalanan dinas itu, hari-hari di kantor tidak lagi sama bagi Rani. Setiap kali melangkah melewati meja-meja rekan kerja, ia merasa ada mata yang memperhatikan. Entah itu hanya perasaannya saja atau memang ada bisik-bisik kecil di belakangnya. Yang jelas, Rani kini lebih berhati-hati. Di ruang rapat, tatapan Arman dan Rani sering bertemu tanpa sengaja. Meski hanya sekilas, cukup untuk membuat wajah Rani memanas. Ia buru-buru menunduk, pura-pura mencatat, sementara Arman tetap tenang seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Rani tahu, semua orang bisa curiga kalau mereka tidak pandai menjaga sikap. Suatu siang, saat makan bersama di pantry, dua rekan kerja bercanda sambil menyenggol bahu Rani. Wah, kamu sekarang sering banget dipanggil Pak Arman ya. Jangan-jangan sebentar lagi naik jabatan nih. Candaan itu terdengar ringan, tapi cukup untuk membuat jantung Rani berhenti sesaat. Ia hanya tertawa kaku, mencoba mengalihkan topik. Namun dalam hati, ia dilanda ketakutan. Di sisi lain, Arman justru semakin berani. Ia kerap mencari kesempatan untuk berbicara empat mata. Kadang di ruang arsip, kadang saat semua orang sudah pulang. Tatapannya tak lagi sekadar tatapan bos pada bawahan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih intens, dan Rani bisa merasakannya jelas. Malam-malam Rani kembali berubah. Ia tak lagi hanya memikirkan pekerjaannya, melainkan juga membayangkan bagaimana jika hubungan rahasia ini terbongkar. Bagaimana jika istrinya tahu? Bagaimana jika kantor menjadi heboh? Rani merasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Sedikit saja salah langkah, semuanya bisa jatuh berantakan. Ia ingin berhenti, tapi hatinya tidak mampu. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai menyadari bahwa dirinya semakin sulit melepaskan perhatian Arman. Malam itu, setelah seharian bekerja, Rani pulang ke kontrakannya yang sepi. Ia baru saja merebahkan diri di kasur ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rani membuka dengan santai, tapi detik berikutnya tubuhnya langsung kaku. Isi pesannya singkat, hanya satu kalimat. Jangan ganggu rumah tangga orang. Darah Rani seolah berhenti mengalir. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia membaca ulang pesan itu berulang kali, berharap ada salah kirim, tapi jelas ditujukan untuknya. Pikirannya langsung melayang ke satu sosok, istri Arman. Jantungnya berdebar keras, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia merasa dadanya sesak. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah benar istrinya? Atau seseorang di kantor yang diam-diam memperhatikan? Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia mematikan lampu, tapi matanya tetap terbuka lebar, menatap layar ponsel. Sesekali ia menekan tombol kunci, berharap ada balasan lain, tapi tidak ada. Hanya pesan misterius itu yang terus menari-nari di kepalanya. Keesokan harinya, Rani datang ke kantor dengan wajah pucat. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya, tapi matanya sayu, suaranya lemah saat menyapa rekan kerja. Saat Arman menghampiri untuk menanyakan laporan, Rani menghindar, pura-pura sibuk. Ia tak berani menatapnya. Di sela kesibukan, pikirannya terus berputar. Apakah ini peringatan? Apakah hubungan ini sudah mulai tercium orang lain? Setiap kali ponselnya bergetar, Rani selalu ketakutan. Ia merasa seperti diburu,
meski belum tahu siapa musuhnya. Yang jelas, pesan itu telah mengubah segalanya. Dari sebuah rahasia yang tadinya hanya berdua, kini Rani sadar, ada mata lain yang ikut mengawasi. Sejak pesan misterius itu datang, sikap Rani berubah total. Di kantor ia lebih banyak diam, menunduk saat berjalan, dan sebisa mungkin menghindari kontak mata dengan Arman. Setiap kali ponselnya bergetar, tubuhnya langsung tegang, takut pesan serupa datang lagi. Hatinya terus berperang, antara ingin menjauh demi selamat, atau tetap bertahan karena tak sanggup kehilangan perhatian Arman. Pagi itu, Rani sedang sibuk merapikan arsip di ruangan belakang. Tangannya bergetar sedikit, pikiran melayang entah kemana. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, dan Arman masuk tanpa mengetuk. Wajahnya terlihat serius, berbeda dari biasanya. "Rani, saya lihat kamu akhir-akhir ini menjauh dari saya. Ada apa?" Tanyanya pelan tapi tegas. Rani tersentak, buru-buru menunduk. "Nggak ada, Pak. Saya cuma lagi banyak pikiran." Suaranya bergetar. Jelas sekali ia berusaha menutupi kegelisahannya. Arman melangkah lebih dekat, menatapnya tajam. "Kamu dapat sesuatu? Pesan? Atau ada yang bikin kamu takut?" Pertanyaan itu menusuk langsung ke inti. Rani tak bisa menjawab, hanya diam dengan mata berkaca-kaca. Tanpa menunggu jawaban, Arman menarik napas panjang. "Dengar, Rani, apapun yang terjadi, saya akan lindungi kamu. Jangan takut." Suaranya mantap, penuh keyakinan. Kalimat itu membuat hati Rani campur aduk. Di satu sisi ia merasa sedikit lega, tapi di sisi lain justru semakin berat. Kalau Arman terus seperti ini, bagaimana ia bisa keluar dari jerat perasaan yang sudah terlanjur dalam? Rani menutup matanya sebentar, mencoba menahan air mata. Ia ingin berkata jujur soal pesan misterius itu, tapi lidahnya keluh. Ia takut jika ia buka mulut, semuanya akan semakin runyam. Di ruangan sempit itu, hanya ada mereka berdua, dan suasana yang menegang. Rani sadar, semakin lama ia berada di dekat Arman, semakin sulit untuk berpaling. Hari-hari di kantor semakin menyesakkan bagi Rani. Ia bisa merasakan tatapan rekan kerja yang berbeda dari biasanya. Ada yang berbisik pelan ketika ia lewat. Ada pula yang pura-pura tersenyum tapi matanya penuh tanda tanya. Rani tahu, gosip mulai berhembus. Suatu siang, saat sedang menyiapkan dokumen di meja, dua rekan kerjanya duduk tak jauh dari sana. Mereka berbicara lirih, tapi cukup jelas terdengar. Kamu sadar nggak sih? Pak Arman akhir-akhir ini sering banget panggil Rani ke ruangannya. Beda banget sama staf lain, ucap salah satunya. Yang lain langsung menyahut. Iya, aku juga perhatiin. Kok kayak terlalu dekat, ya? Jantung Rani berdegup kencang. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Tangannya gemetar saat merapikan kertas. Ia ingin cepat-cepat pergi dari situ. Tapi kalau ia bangun, pasti mereka sadar ia mendengar. Situasi semakin runyam ketika salah satu staf senior, yang dikenal cerewet, mulai menyindir terang-terangan. Saat rapat, ia melirik Rani sambil berkata, "Wah, kalau dekat sama bos, kerjaan jadi gampang ya. Tinggal senyum dikit, beres." Ucapannya membuat semua orang tertawa kecil, tapi bagi Rani, rasanya seperti ditampar di depan umum. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menahan perasaan. Malam itu di kontrakannya, Rani menangis sendirian. Beban yang ia pikul semakin berat, antara pesan misterius, gosip kantor, dan perasaan yang makin sulit ia kendalikan. Di sisi lain, Arman justru terlihat tenang, seolah tak terganggu sama sekali dengan gosip itu. Sikapnya yang biasa-biasa saja membuat Rani semakin bingung. Kenapa hanya aku yang merasa tertekan? Kenapa dia bisa terlihat begitu kuat? Rani sadar, jika situasi terus seperti ini, cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Gosip di kantor ternyata tak berhenti di meja-meja kerja. Pelan tapi pasti, kabar kedekatan Rani dan Arman sampai juga ke telinga yang paling ditakuti, istri Arman sendiri. Suatu sore, ketika kantor sudah mulai sepi,
Rani menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dengan ragu ia mengangkat. Suara seorang perempuan terdengar di seberang, dingin dan tajam. "Kamu Rani, kan? Admin di kantor pembiayaan itu." Rani langsung terdiam. Jantungnya berdentum keras. Suara itu terasa begitu menekan. "Saya istri Arman. Saya tahu kamu dekat dengan suami saya. Jangan pikir saya nggak memperhatikan." Darah Rani serasa mengalir ke kaki. Tangannya gemetar memegang ponsel. Mulutnya ingin menjawab tapi tak ada kata yang keluar. Perempuan itu melanjutkan, "Kalau kamu pintar, jauhi suami saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Telepon langsung terputus. Rani terduduk lemas di kursinya. Napasnya tersengal. Matanya panas menahan tangis. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Kalau gosip sudah sampai ke istri Arman, berarti waktunya tidak banyak lagi sebelum semuanya terbongkar. Keesokan harinya, Arman seolah tahu sesuatu. Ia mendekati Rani di parkiran, menanyakan kenapa wajahnya pucat. Rani hanya menggeleng, tapi matanya tak bisa berbohong. Arman mendesah pelan, lalu berbisik, "Saya akan selesaikan ini. Kamu jangan takut." Namun, kata-kata itu justru membuat hati Rani semakin bergejolak. Bagaimana mungkin tidak takut? Istri Arman sudah menelpon langsung. Ancaman itu nyata. Setiap langkah kini terasa seperti di ujung jurang. Di malam itu, Rani terjaga lama di kamarnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini masih layak dipertahankan? Malam itu, setelah telepon ancaman dari istri Arman, hidup Rani berubah jadi mimpi buruk. Ia tak bisa tidur. Bayangan wajah perempuan itu terus terngiang di kepala. Esoknya, saat sampai di kantor, ia menemukan sebuah amplop putih di mejanya tanpa nama pengirim. Dengan tangan gemetar ia membukanya. Di dalamnya ada foto dirinya bersama Arman di parkiran, saat berbicara beberapa hari lalu. Jantung Rani serasa berhenti. Foto itu jelas diambil diam-diam. Ada tulisan singkat di kertas kecil. "Kamu pikir bisa sembunyi? Jangan coba-coba." Tubuhnya lemas. Ia langsung menyembunyikan amplop itu ke laci. Takut ada yang melihat. Tapi dalam hati, ia tahu, ini sudah terlalu jauh. Rani merasa terkepung. Dari gosip kantor, dari istri Arman, bahkan dari ancaman orang yang tak ia kenal. Sore harinya, Arman mengajaknya bicara empat mata. Wajahnya tegas tapi juga letih. "Rani, saya nggak mau kamu terus jadi korban. Kalau kamu mau, kita bisa pergi. Saya siap tinggalkan semuanya." Ucapannya membuat dunia Rani berhenti sesaat. Kata-kata itu terdengar seperti janji sekaligus bencana. Air mata Rani mengalir. Ia menggeleng dengan suara bergetar. "Enggak, Pak. Saya nggak sanggup. Ini salah. Kalau Bapak tinggalkan keluarga demi saya, hidup kita nggak akan pernah tenang. Semua sudah terlanjur kacau." Arman terdiam, menatap Rani lama. Hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Akhirnya, Rani menarik napas panjang, lalu berkata dengan lirih tapi tegas, "Saya harus pergi, Pak. Demi Bapak, demi diri saya sendiri. Ini harus berhenti." Keputusan itu menghancurkan hatinya, tapi juga jadi jalan keluar satu-satunya. Malam itu, Rani mengemas barang-barangnya di kontrakan, siap meninggalkan kota tanpa pamit pada siapapun. Ia tahu, kisah cintanya dengan Arman akan selalu jadi luka sekaligus pelajaran paling pahit, bahwa cinta yang salah tempat hanya akan berakhir dengan kehilangan. Dari kisah ini kita belajar, bahwa sebesar apapun perasaan cinta, jika hadir di tempat dan waktu yang salah, hanya akan melahirkan luka. Rani akhirnya memilih pergi bukan karena ia tak mencintai, tapi karena ia sadar menjaga harga diri dan masa depan jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang penuh ancaman dan ketidakpastian. Terkadang, keputusan paling menyakitkan justru adalah langkah paling benar untuk menyelamatkan diri. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.